Allah berfirman bahwa siapapun yang memusuhi walinya, dia akan mengumumkan perang terhadap mereka. Ini menunjukkan bahwa waliullah dilindungi secara khusus olehnya, dan melawan mereka sama saja dengan melawan Allah sendiri. Ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan. Allah subhani jadalana bin nurani ilwali qadri rabbani syaikh qadir al-jailani. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sebagai sosok yang memiliki kedekatan spiritual yang luar biasa dengan para wali Allah yang sudah wafat. Kemampuannya untuk berkomunikasi dengan para wali ini menjadi fenomena yang menarik perhatian banyak kalangan, terutama dalam dunia spiritualitas Islam di Indonesia. Gus Dur, selain dikenal sebagai tokoh politik dan intelektual, juga memiliki sisi spiritual yang dalam. Kehadirannya seringkali dikaitkan dengan pengungkapan lokasi makam-makam yang dianggap suci dan bersejarah yang belum pernah terjamah sebelumnya. Dalam salah satu perjalanannya ke Baghdad, Irak, Gus Dur mengunjungi beberapa makam ulama dan waliullah yang terkenal. Di antara kunjungannya, dia juga melewati ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tokoh besar dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Dalam keadaan antara sadar dan tertidur, Gus Dur mengalami pengalaman spiritual yang mendalam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam rohnya muncul di hadapannya dan melakukan talqin atau membaiat Gus Dur. Talqin ini bukan sekedar seremoni, tetapi merupakan pengakuan resmi sebagai murid tarekat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah kembali ke Indonesia, Gus Dur melanjutkan perjalanannya dalam pencarian spiritualnya. Dia mengunjungi Syekh Sohibul Wafa Tajul Arifin yang akrab dipanggil Abah Anom. Sebagai mursyid dari tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah di TWN Suralaya, Gus Dur mengungkapkan keinginannya untuk ditalkin oleh Abah Anom. Namun, beliau menolak dengan mengatakan bahwa Gus Dur sudah ditalkin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah spiritual Gus Dur dengan para waliullah ini menjadi inspirasi bagi banyak murid di TWN Suralaya. Mereka menganggapnya sebagai bukti kekuatan spiritual yang luar biasa dan kebenaran dari ajaran tarekat yang dianutnya. Gus Dur dipandang sebagai contoh yang hidup bagi umat Islam, terutama dalam konteks kepemimpinan. Kedekatannya dengan spiritualitas dan kecintaannya kepada para wali Allah menunjukkan bahwa seorang pemimpin juga harus memperdalam aspek spiritualnya untuk menjadi lebih baik dalam melayani umat dan bangsanya. Pengalaman Gus Dur juga menyoroti konsep kematian dalam Islam, di mana orang-orang soleh dan para wali Allah dianggap hidup dalam roh meskipun jasad mereka telah tiada. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa komunikasi spiritual dengan mereka adalah hal yang nyata bagi mereka yang memiliki akhlak yang baik dan kecintaan kepada mereka. Kisah Gus Dur mengajarkan umat Islam untuk mendalami kedekatannya dengan para wali Allah, mempertahankan nilai-nilai spiritual, dan mencari petunjuk dari para guru rohani, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, merupakan langkah penting dalam memperkuat iman dan keimanan. Bagi pemimpin, kisah Gus Dur menegaskan pentingnya memiliki kedalaman spiritual. Ini bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, tetapi juga sebagai pondasi kuat dalam memimpin dengan bijaksana dan memperhatikan kebutuhan spiritual umatnya. Kisah Gus Dur dengan para wali Allah menginspirasi kita untuk memahami bahwa kehidupan spiritual dan dunia nyata adalah bagian yang tak terpisahkan dalam Islam,
Mempelajari pengalaman beliau membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan dan kematian dalam pandangan agama. Dengan demikian, perjalanan spiritual Gus Dur tidak hanya menjadi legenda di kalangan tarekat Islam di Indonesia, tetapi juga menjadi teladan bagi kita semua tentang pentingnya menjaga hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para walinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa memusuhi waliku, sesungguhnya aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarnya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, aku pasti memberinya, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Sahabat keramat wali, pernyataan ini mengandung kutipan dari hadis qudsi yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hubungannya dengan hambanya yang soleh. Allah menyatakan perang kepada musuh walinya. Allah berfirman bahwa siapapun yang memusuhi walinya, dia akan mengumumkan perang terhadap mereka. Ini menunjukkan bahwa waliullah dilindungi secara khusus olehnya, dan melawan mereka sama saja dengan melawan Allah sendiri. Demikianlah kisah Gus Dur yang ditalkin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dekat dengan presiden, saya mau dekat dengan Abdurrahman Mahir. Bukan hanya itu, biasa melalui riado, puasa, gitu. Nah, Gus Dur selalu mengkombinasikan ini, dua-duanya ini, gitu. Namun, di balik figur karismatik yang berada dalam ambang kekuasaan ini, ada sejumlah sosok yang meninggalkannya, bukan karena membenci, melainkan untuk mendukungnya. Salah satunya Gus Mus, budayawan dan pengasuh pondok pesantren Raudatul Tholibin ini rela menjauh dari sang sahabat ketika Gus Dur menjadi pemimpin negara. Saya justru jauh dengan Gus Dur ketika Gus Dur jadi presiden. Saya tidak pernah dekat. Saya hanya pertama sekali mendekat itu ketika begitu terpilih jadi presiden.